Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pencinta Ameng, pencinta ulin, pencinta explore. Hari ini pagi ini saya berada di Kampung Bojongloa, Desa Lembur Situ, Kecamatan Lembur Situ. Saya mampir di sini karena di sini ada tempat yang menarik ya, enak buat dikunjungi. Selain punya mata air yang cukup jernih, air ini juga tidak pernah kering walaupun musim kemarau panjang. Di sini juga terdapat pancuran 7 karena memang jumlah pancurannya ada 7. Dan di sebelah kanan Ciibu ini terdapat taman baca. Dan tentunya ini akan menjadi hal yang menarik buat Anda yang ingin menambah wawasan dengan cara membaca ya. Perbanyaklah wawasan dengan cara membaca karena membaca adalah jendela ilmu. Dan kolam keramat ini dinamakan Ciibu. Kolam ini tidak pernah mengalami surut walaupun kekeringan melanda ya. Walaupun musim kering sangat panjang, airnya cukup jernih. Dan ini pancuran 7 dari Ciibu. Sekarang juga musolanya sudah bagus ya. Ayo kita kelilingi kawasan Ciibu ini. Insya Allah kegiatan ini kita akan rutinkan. Jadi kaitan dengan perkembangan ide yang terjadi di komunitas masyarakat Bojongloa ini, kita mencoba merutinkan kegiatan-kegiatan yang positif untuk masyarakat khususnya di ke depan. Jadi kegiatannya memang kegiatan rutin yang kita laksanakan kaitan dengan pengembangan taman baca masyarakat. Tempat ini adalah merupakan wakaf dari keluarga besar. Kalau kita teliti sejarahnya itu berasal dari dalam Sunda 4 tentunya yang hidup di Sukabumi. Kemudian kalau kita cuk-curug sejarahnya, yang pertama keberadaan sumber mata air Ciibu ya, Ciibu, sumber mata air Ciibu ini tidak bisa kita lepaskan dengan adanya hijrahnya keluarga dari dalam Sumedang 4 ke Sukabumi. Jadi
menurut catatan yang kami terima dari penuturan para ahli waris yang mewakafkan tempat ini, dulu tempat ini merupakan milik dari amalurah pertama di Kelurahan Bersitu, yaitu namanya Abah Inggi Abah Inggi Suramanggala. Beliau disebut tinggi karena memang badannya jangkung, sehingga tinggi, sehingga diistilahkan atau dilandih kata orang Sunda dengan Abah Inggi Suramanggala, dan kebetulan makamnya itu ada di belakang RA Aspia. Kemudian ya dari Abah Inggi kemudian amalurah ini dilanjutkan oleh putranya yaitu Abah Gondok Wiramanggala. Nah, Abah Gondok ini kenapa disebut Abah Gondok? Karena beliau mempunyai gondok katanya ya, almarhum. Setelah itu jabatan lurah dilanjutkan oleh putranya Abah Gondok yaitu Amak Mih Kertajumna Wiramanggala. Nah, Amak Mih inilah yang mempunyai 2 orang putri yaitu Ibu Haja Sopiah dan Mak Acih. Ya. Kemudian berdasarkan pembagian waris saat itu, maka tempat ini diwariskan kepada Ibu Haja Sopiah. Ya, dan dari Haja Sopiah tempat ini diwakafkan, sehingga nama Ci Ibu itu dilanihkan kepada Ibu Haja Sopiah, sehingga menelah tempat ini disebut dengan istilah Ci Ibu karena dari wakaf dari Ibu Haja Sopiah. Sumber airnya ini dari mana? Sumber airnya dari resapan sebetulnya ya, resapan istilahnya apa? Air bawah tanah. Alhamdulillah di sini masih banyak terdapat pohon-pohon yang bisa menampung sumber air, dan mudah-mudahan tetap dipelihara sampai kapanpun karena pengguna sumber air ini banyak. Ya. Jadi sebagian dari warga RW 9, 10, 11, dan 12 Kelurahan Bersitu, kemudian sebagian warga Cibitai, Kelurahan Setemekar juga menggunakan air ini, dan menurut penelitian di lab bahwa air ini layak diminum dengan catatan harus dimasak terlebih dahulu dengan masaknya agak lama gitu kan, karena memang airnya jernih gitu airnya ya. jernih. Kemudian yang menggunakan untuk mandi cuci kakus juga banyak, alhamdulillah. Ini dan kemudian awalnya tempat ini luar biasa kumuh, jadi kumuh kemudian tidak terurus, dan kami komunitas masyarakat berinisiatif bagaimana menata tempat ini sehingga bisa menjadi tempat yang bisa betah untuk ditempati, dan akhirnya mulai Januari 2021 sampai Maret itu kami dengan masyarakat menata tempat ini, membuat relief di sekitar kolam, kemudian menanam pohon-pohon yang memang bisa kita tanam selama 3 bulan dengan swadaya murni. Jadi tidak ada stimulan bantuan dari pemerintah, tapi kita coba bahwa ternyata kita bisa gitu kan. Konsep yang kita terapkan adalah ya, aya terapkan, aya ngasih semen terapkan, ngasih kesik terapkan, mereka mempelakkan gitu kan, sehingga prosesnya lumayan lama selama 3 bulan. Setelah itu, setelah Maret kita selesai menata tempat ini, kemudian secara tertulis ahli waris yang mewakafkan kemudian menyerahkan kepengurusan tempat ini kepada pengurus RW 11. Nah, akhirnya kami sepakat untuk menindaklanjuti amanat dari ahli waris yang mewakafkan. Kita memulai program Kibar Endah ini dengan mendirikan taman bacaan masyarakat yang disebut Kibar Endah juga. Kibar Endah itu apa, Pak? Kibar Endah itu sebetulnya singkatan dari hijau, indah, bersih, asri, religius, edukatif, nyaman, damai, aman, sejahtera. Disingkat Kibar Endah. Dan salah satu realisasi programnya adalah untuk religius, adalah kami kembali menggerakkan remaja-remaja untuk bergabung dalam kelompok remaja masjid, sehingga bisa kita pantau kegiatannya untuk hal-hal positif. Ada gerakan maghrib mengaji, kemudian ada juga gerakan ngabring istilah saya, bantuan barudak belajar daring, dan nanti bisa dilihat solusinya seperti apa. Kemudian juga untuk edukatifnya ya, dengan adanya taman baca ini alhamdulillah sekarang generasi penerus kita, terutama anak-anak usia sekolah, PAUD, TK, termasuk SD, SMP sudah mulai mereka bersentuhan dengan buku dan mulai membacanya. Jadi tentunya untuk daring sendiri seperti ini bisa dilakukan untuk seluruh warga itu atau gimana, Pak? Yang luar kampung misalkan? Mangga sebetulnya kita terbuka. Jadi memang program daring itu masuk di program taman bacaan sebetulnya. Jadi taman bacaan kita karena memang baru, kemudian kami dengan para pengurus sepakat membuat program yang terjangkau. Yang pertama,
adalah istilah kami menyebut dengan ngabuka banda abah, Iya. yaitu ngamun budaya kaulinan Sunda, barudak Sunda anu baheula. Jadi anak-anak pra-usia sekolah dan usia SD kita ajak untuk bermain kaulinan zaman baheula supaya mereka kemudian kita arahkan untuk membaca. Yang kedua, program TBM ini yang tahun ini adalah Kutembang, kumpulan terampil bermain gitar untuk anak-anak usia remaja dan pemuda mahasiswa gitu kan. Jadi yang punya skill musik kita arahkan ke sana supaya mereka bisa membagi waktu antara belajar, menyalurkan hobi, meminimalisir gadget, juga mengcover, mengantisipasi penyebaran hal-hal yang negatif seperti obat-obatan dan sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga, ngajak ngabring. Nah, ini kegiatannya bantuan barudak belajar daring. Tapi kami juga tidak nyanyahoanan dalam hal ini, ada koordinasi dengan pihak sekolah, koordinasi dengan tokoh masyarakat, koordinasi dengan para pendidik yang ada di sini, sehingga kegiatan ini disepakati bersama. Dan yang keempat, baru kita diajar manggung, diajar macan wistinipung. Diajar maca yang pertama adalah mengarahkan pemuda dulu untuk mendalami, mempelajari teknik membaca Al-Quran dan mengajarkan kepada adik-adiknya. Kemudian baru membaca secara umum, membaca buku-buku secara umum, termasuk buku pelajaran. Kita arahkan supaya mereka mulai senang membaca dan memahami konsep ilmu yang memang diajarkan di sekolah dan di masyarakat secara umum. Harapan saya kepada masyarakat, jadi sebetulnya Hibar Endah ini, kegiatan Hibar Endah ini sebenarnya sederhana sebetulnya. Jadi awalnya dari cita-cita bahwa bisa sih kita itu sebetulnya sangat menikmati dengan konsep kebersihan, kondisi kebersihan, tapi kadang-kadang tidak mau melakukannya. Nah, makanya saya mencoba dari titik ini mengajak masyarakat yuk kurang biasa bebersih, karena memang bebersih ini memang disyariatkan, kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa bersih itu memang harus gitu kan, bersih. Dan saya sebagian dari iman. Kemudian orang-orang sekarang cenderung begitu, mereka ketika kondisi stres masuk, maka mereka kadang-kadang untuk kaliwat saja harus pergi ke rumah makan besar gitu kan. Padahal di tempat ini pun ngaliwatnya bisa gitu kan. Nah, kemudian ketika memang kondisi ini nanti masyarakat di Bojongloa nanti kedepannya misalkan Sabojongloa bisa bersih, saya pikir masyarakat akan datang berbondong-bondong ke sini hanya untuk melihat tempat ini bersih, dan saya yakin kehidupan ekonomi akan tumbuh. Karena ketika orang berkumpul pasti kudu minum, ya. Ketika orang berkumpul pasti kudu kacai, dan itu harus kita manfaatkan maksimal mungkin. Kita membekali anak muda supaya mereka kreatif bisa menggali budaya, bisa menggali makanan-makanan tradisi yang bisa kita jual. Misalkan bila suatu saat ada edukasi rekreasi ke tempat ini yang hanya karena kondisinya bersih, misalkan mereka berbondong-bondong ke sini untuk melihat kondisi penataan lingkungan di masyarakat. Kalau buku selama ini kita dari donasi-donasi yang punya kepedulian saja. Jadi beberapa orang donatur di tempat kita memberikan bantuan buku, termasuk dari teman-teman di LPM nih, di Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang ada di Kelurahan Umur Situ. Artinya lembaga yang ada di Kelurahan Umur Situ juga memberikan bantuan buku untuk kami, alhamdulillah. Dan sekarang terkumpul kurang lebih ada 240 eksemplar dengan buku yang apa adanya ya. Dan memang kami kekurangan untuk buku-buku anak usia prasekolah dan SD. Jadi buku-bukunya kategorinya masuk ke berat. Jadi kami ingin nanti ada buku-buku yang memang membuat anak-anak tertarik untuk membaca, yang bergambar gitu kan. Dan harapannya mudah-mudahan nanti apabila ada donasi atau donatur yang memberikan itu kepada kami, insya Allah kami terima, karena memang kami butuh itu untuk kemajuan anak-anak kami, untuk kemajuan anak-anak bangsa, dan mereka lah yang nanti akan memimpin negara ini di masa yang akan datang. Kami nuhun. Yang sudah memulai kegiatan senam yang perdana ya Bu ya. Yang perdana alhamdulillah diikuti oleh semua usia, dari anak PAUD, TK, SMP, SMA, mahasiswa juga, yang lansia juga ada. Mohon maaf bila nanti para remaja dalam membimbingnya ada banyak kekurangan. Sebelum kita mulai senam, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan.
diadakan rutin ya Bu ya? Acara rutinan ya? Tapi baru beberapa bulan belakangan ini. Oh, baru senam ya Bu ya? Di taman mana Taman itu? Bacaan Masyarakat di Bar Endah, Bojong. Bojong Loa. Untuk seluruh lembur situ bisa ikut ini ya Bu ya? Untuk Senam. sementara baru beberapa wilayah sekitar saja. Wilayah RW 11 9. Ya. Kapung Kurta Lobang China di dianya punya? Guhanya itu? Oh ya guha, lebat nanti. Kapung Kurma lebat jalminya, ka guha ieu teh ka sumber cai ieu teh. Guha naon namina? Guha naon namina, Bu? Cai ibu, upami guhana? Cai ibu we nya. Oh. Pancuran 7. Itu mah nu tina ngerang pangetannya apa nya? Ya, nah itu RW 12. RW 12. Air dari RW 12.